Di pedesaan Kereke, Sumbawa Besar, musim kemarau seperti tidak akan pernah berakhir. Perbukitan kering kerontang terbentang sejauh mata memandang. Kenyataan ini memaksa sebagian masyarakat desa untuk mencari sumber pangan alternatif. Untungnya perbukitan sekitar desa Kereke masih menyimpan cadangan pangan abadi bagi masyarakat. Meski terlihat meranggas, Bukit Kereke merupakan lahan subur salah satu jenis umbi bernama gadung. Namun untuk mendapatkan umbi yang tumbuh liar ini tidaklah mudah. Apalagi ketika puncak kemarau seperti ini. Tanah perbukitan sangat keras dan harus digali dengan peralatan khusus. Lihat nih, di saat semuanya meranggas justru ada satu tanaman yang bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Jadi tadi saya agak bingung juga ikut ibu mau panen gadung. Kirain hasilnya seperti apa, lihat. Hasilnya segede-gede gini ya Bu. Ya. Justru pas kering dia hasilnya sangat besar. Nah ini merupakan salah satu pangan alternatif juga, tapi memang membutuhkan keahlian khusus untuk mengolahnya karena racun. Beracun. Gadung bisa tumbuh subur di daratan yang berelevasi tak lebih dari 800 mdpl. Sebagai bahan pangan alternatif, umbi dari tanaman menjalar ini sangat berguna saat musim kemarau tiba. Gadung adalah salah satu jenis umbi yang kurang populer, disebabkan karena kandungan dioskorinya yang tinggi. Dioskori adalah jenis racun yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan juga saraf manusia. Namun, umbi gadung juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pangan alternatif, gadung juga sering dipakai sebagai bahan insektisida alami. Kandungan tertinggi umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai 100 lebih kalori per 100 gramnya. Nah nih, jadi kalau misalnya buat orang awam mungkin nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat lebih dekat, betul, ada durinya nih. Jadi kalau misalnya dia ini tertutup tanah, nah terus ini ada pohon duri-duri begini, nah itu biasanya ada banyak ya Bu. Nah kan beda nih sama yang ini, sama ini sorry. Dengan ini batang keras begini, jadi kelihatan lah. Dan dia tuh selalu dekat-dekat pohon biasanya karena dia memang ini akan keluar dan merambat. Tuh patokannya itu. Di musim kering yang ekstrim seperti ini, manusia semakin menyadari bahwa beban harus dibagi. Pengangkutan dengan kuda paling efektif dilakukan sesuai dengan kontur tanah Sumbawa yang beragam. Ini adalah satu bentuk lagi simbiosis mutualisme. Jadi kebayang kalau misalnya kita tidak ada, ya memang di Sumbawa ini alat angkutnya kuda. Tapi kalau tadi kita ke kebun tidak bawa kuda, lalu kita ambil gadung sebanyak itu, siapa yang bawa gadungnya pulang? Ditinggal. Udah gitu cuacanya ini hari ini sangat panas. Tapi gak apa-apa, abis ini kita mau cuci gadungnya, mau potong-potong itu di sungai. Sekalian ademin, cuci muka ya. Sungai Kereke menjadi destinasi berikutnya. Sungai berair jernih ini selalu mengalir sepanjang tahun. Ibarat oase, Sungai Kereke menjadi pemersatu banyak kehidupan yang didera panas ekstrim. Nah gadung ini sendiri memang paling bagus kalau sudah tadi habis kita ambil langsung kita potong-potong, langsung kita cuci, bersihin ya. Langsung kupas karena kalau misalnya ditunggu-tunggu besok dia punya racun malah semakin mengendap. Nah ini bukti kalau misalnya gadung ini memang keras ya, sangat tajam di tangan aja. Dia punya getah bikin tipis ya Bu? Iya. Nah, diinjak-injak ini merupakan cara yang paling efektif untuk ngebuang racunnya gadung. Tapi juga diperhatikan tempatnya harus pas di air mengalir begini ya. Jadi kita injak-injak, set, limbahnya langsung hilang, air gatalnya keluar. Tapi walaupun air getahnya juga udah keluar, racunnya sudah lumayan hilang, tetap aja kalau kita tidak terbiasa itu akan gatal nih. Lihat, kaki saya sudah merah-merah begini. Ih, ini pakai apa obatnya? Sudah siap. Pakai daun jarak. Diapain? Oke. Enggak. Sama sekali? Iya? Enggak. Sudah biasa. Iya, ini saya udah merah. Ini bentar lagi ungu.
kita perlu jemur dulu 1 hari supaya sampai betul-betul kering. Nah ini supaya acara piknik kita tidak batal. Ya, nih sudah ada yang sudah dikeringkan kemarin. Nah dia punya jadinya waktu kering itu begini, putih bersih begini. Di Sumbawa Besar, olahan dari umbi gadung disebut bongka bola. Konsumsinya pun terbatas sebagai pangan alternatif pada musim tertentu saja. Potensi umbi gadung di perbukitan Desa Kereke saat ini jumlahnya luar biasa besar. Bukan tidak mungkin suatu saat warga Kereke mampu menyulap gadung sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Sebenarnya yang paling populer untuk gadung ini sendiri kalau dijadikan keripik. Nah, ini adalah bentuk lainnya dari gadung itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya penasaran rasanya seperti apa, rasanya cenderung tawar. Ya karena itu tadi, ini biasanya kan dijadikan makanan pokok. Jadi seperti kita makan nasi putih biasa aja. Nah ini temennya kalau kita penyuka manis ditambah gula. Atau kalau kita yang suka gurih-gurih tinggal kasih garam aja sedikit ya. Dia berhasil membuat masyarakat Kereke ini betul survive di musim kering panjang begini. Nih pangan alternatifnya.